触怒了我们丹麦上面的老秦。沈素兵背叛丹麦，那里又有谭台荣坐镇。沈素兵和谭云，尤其是谭云，谭云，此二人不死，实在是奇耻大辱。你们杀了气脉长老，杀了沈素兵和谭云。鸿蒙霸体也迈入3阶巅峰。首席身受重伤，至今昏迷。大师兄，出大事了！好徒儿，师傅就在这里。素兵不想死。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan gila, gak berasa udah Senin lagi aja guys. Waktu itu cepat sekali berlalu ya. Perasaan kemarin masih Jumat, sekarang udah masuk Senin lagi aja nih. Sudah harus mengalami yang namanya keseharian yang biasa nah. Aduh, kita bakal menunjukkan dua tokoh termantap yaitu Deo Pak Boy dan Wang Lin. Nah di part 260 Nitian Cecun kali ini, kita semua bakal melihat para petinggi yaitu para tetua itu mulai membuat rencana untuk membantai Tan Yun beserta Shen Suping. Apalagi ada orang yang sampai mengirimkan seorang assassin guys. Wadidaw. Kalau kita review sedikit dulu buat part kemarin, kan kita semua sudah melihat Deo Pak Boy memberikan Xian alias anaknya ketua sekte teknik latihan yang baru. Dalam metode ini ada dua teknik yang bakal Xian dapatkan, yaitu Saib Suci dan teknik pedang abadi. Kuat-kuat nih tekniknya nih guys. Setelah Xian berhasil mempelajari Saib Suci, para murid pun dikumpulkan tepat di lapangan untuk diberikan metode latihan juga. Metode latihan yang disiapkan itu ada tingkatan, ada rendah, menengah, dan tinggi. Nah, karena si Deo Pak Boy beserta Meng Yi dan istri-istri lainnya sudah memiliki latihannya sendiri, maka mereka udah nggak perlu diberikan metode latihan lagi guys. Sehingga mereka pun langsung pergi ke gedung Pagoda Ronde Waktu, mengasingkan diri selama 2 tahun. Waduh, kira-kira dalam 2 tahun apa yang bakal terjadi kepada Deo Pak Boy kita ya guys? So langsung saja kita masuk ke intro ya guysku. Sementara itu di tempatnya Kong Sun Yang Chun, di sana sudah ada Lu Yi yang memulihkan diri. Soalnya kemarin habis ditampar-tampar sama Deo Pak Boy, auto terluka parah dia guys. Gak lama dari itu muncullah si Kong Sun Yang Chun, gurunya Lu Yi. Yang Chun membicarakan soal Tan Yun yang kemarin sehabis membantai para tetua dan ketua divisi pil gerbang dalam saat perekrutan murid ke divisi berjasanya. Perbuatan Tan Yun itu memicu kemarahan para petinggi divisi pil. Jadi mereka ingin menyingkirkan Tan Yun dan Shen Suping secepat mungkin. Waduh, makin besar aja masalahnya nih guys. Lagi-lagi diincar oleh para petinggi. Tetapi masalahnya, si Suping dan Tan Yun itu bersembunyi di dunia alam rahasia mereka. Dan di sana sudah ada Tan Tai Long yang menjaga dunia rahasia tersebut. Gimana cara membantainya kalau seperti itu? Yang Chun tidak peduli, intinya dia ingin dalam kurun waktu 1 tahun, kedua nama yang disebutkan tadi yaitu Tan Yun dan Suping itu harus dihilangkan dari dunia ini. Metode apapun itu dia nggak peduli guys, asalkan rencananya berhasil. Yang Chun menjanjikan kalau Lu Yi bisa melakukannya dengan baik, maka dia bakal dipromosikan masuk ke gerbang suci, di atasnya gerbang peri. Waduh. Sementara itu di sisi lain, Fang Changhai yang cucunya itu pernah dibantai oleh Tan Yun, dia sedang mabuk minum anggur, dihampiri oleh seorang pak tua. Awalnya Changhai kesulitan melihat orang tersebut karena posisinya sedang pusing. Tetapi setelah dia lihat aslinya, ternyata itu adalah gurunya. Membuat Changhai auto kaget dan langsung bersujud di tempat. Sang guru kesal bukan main. Murid dari divisi berjasa yang masih baru itu
tapi begitu berani membantai tetua divisi mereka. Masalahnya, Tan Yun dulu itu sudah pernah membantai cucunya Fang Changhai. Tetapi si Changhai juga nggak bisa ngapa-ngapain pula. Cuma bisa menerima begitu saja. Tentu itu membuat sang guru marah bukan main dong. Jadi sekarang si guru mengancam nih guys. Jikalau sampai kedua orang divisi berjasa itu tidak dihabisi yaitu Tan Yun dan Su Ping, maka Fang Changhai juga bakal dieksekusi. Sadis sekali nih gurunya Changhai ya guys. Dan dia pun pergi dari sana. Tan Yun, 此二人不死，实在是奇耻大辱！你们杀了气脉长老。 Tentu Changhai auto kesal bukan main dong. Bukan cuma si Tan Yun sudah membantai cucunya, tetapi sekarang dia juga membahayakan nyawanya Changhai. Karena dia mendapatkan ancaman dari sang guru langsung nih. Sudah seperti ini, masalah ini harus dibalas sebanyak puluhan ribu kali lipat. Sehingga dia memanggil salah satu assassin terbaik pembantainya yang bernama Yao Ying. Gak perlu basa-basi, Yao Ying diperintahkan untuk mencari cara dalam membantai Shen Su Ping beserta Tan Yun. Bahkan jika melihat satupun orang dari divisi berjasa, maka langsung bantai aja, nggak perlu peduli mau itu tetua ataupun murid. Buset, muncul musuh baru lagi aja nih guys. Mantap, mantap. Sementara itu, Tan Yun yang senang asik mengasingkan diri. Proses terus terjadi. Sekarang kekuatannya Tan Yun meningkat drastis. Tubuh Hong Meng mencapai tingkat 3. Rana pemurnian jiwa juga sudah meningkat sampai ke tingkat 8. Dia mengetes kekuatan spiritual pendeteksinya dan hasilnya sekarang bisa mendeteksi sejauh 4.800 mil jauhnya. Buset, jauh sekali nih. 鸿蒙霸体也迈入3阶巅峰。 Kalau dihitung-hitung, Tan Yun sudah menghabiskan waktu di dalam menara ini selama 23 tahun. Maka tersisa 13 tahun lagi. Nah, untuk menerobos ke tingkat 9, membutuhkan waktu 9 tahun lagi guys. Kalian mesti ingat ya, waktu di dalam menara ini sama di luar itu berbeda jauh. Jadi semisal di luar cuma terhitung 2 tahun, tetapi di dalam menara itu terhitung 36 tahun guys. Waktu sisanya cukup untuk meningkatkan tubuh Hong Meng beserta formasi pedang pembantai dewa milik Tan Yun. Tetapi tiba-tiba dia merasakan sebuah keanehan, di mana menara pagoda ini tertutup energinya guys. Padahal waktu pengasingan dirinya itu masih panjang, tetapi kenapa tiba-tiba ditutup ini pagoda ya? Tentu membuat Dewa Pak Boy penasaran dan keluar dari sana. Sementara itu di luar, para murid juga bertanya-tanya apa yang sudah terjadi. Padahal harusnya mereka masih memiliki waktu selama 9 bulan guys. Tetapi kok pagodanya udah ditutup begitu saja ya. Akhirnya Tan Yun pun muncul beserta para wanitanya. Salah satu murid melaporkan kalau Shen Su Ping sudah mengalami luka parah sampai tidak sadarkan diri. Begitu juga dengan tetua kedua yaitu tetua Qin Feng. Ini bencana nih. Tentu Tan Yun ingin tahu apa yang sudah terjadi coba. Diceritakan tepat 1 bulan yang lalu, Shen Su Ping memerintahkan tetua kedua membawa para murid pergi ke kota Gerbang Peri dengan tujuan mengurus tambang batu spiritual dan mencari batu spiritual kelas terbaik. Batu itu berfungsi untuk terus menyalakan energi yang ada di pagoda ruang waktu. Tanpa batu spiritual, maka pagoda juga tidak bisa aktif guys. Tetapi sial, dalam perjalanan pulang, mereka diserang oleh orang-orang misterius. Semua batu spiritual sudah didapatkan tadi itu dirampok dan para murid dilukai, terancam dalam bahaya nyawanya. Nah, sementara Shen Su Ping, tepat setengah bulan yang lalu, dia meminta kembali batu spiritual kelas terbaik supaya pagoda ronda waktu itu bisa terus bertahan. Tetapi Su Ping juga mengalami hal yang sama.
dia disergap oleh beberapa orang kuat, menghasilkan Su Ping tidak mampu dan dilukai sampai barang-barangnya itu dirampok habis. Untuk sekarang tidak ada yang tahu siapakah pelakunya, jadi hanya memerintahkan agar semua murid berkumpul di lapangan. 可有查出是何人所为？ 拼死逃回来，一直昏迷不醒。 Hanya mencoba menghampiri melihat kondisinya Su Ping terlebih dahulu. Di sana dia sudah terluka parah dan terbaring pingsan, tubuhnya penuh akan 你是 luka. 首席尊丹师， Ru Sui saking paniknya terus meminta Tan Yun untuk menyelamatkan sang guru. Ya, memang itulah tujuan awalnya si Tan Yun, ya kan? Tetapi dia menyuruh Ru Sui agar berjaga di luar dulu, jangan izinkan siapapun masuk ke dalam. Formasi penghalang dibuat supaya tidak ada orang yang bisa melihat ke dalam. Hanya pun mengecek luka-luka yang diderita oleh Su Ping. Nasib untung, dia sudah membaik dan melewati kondisi kritis. 不许任何人进来， 好， 已经脱离生命危险了。 Tetapi kalau diperhatikan dari bekas-bekas luka di tubuhnya Su Ping, ini pasti terkena metode pedang milik wanita nih. Jadi sudah pasti wanitalah pelaku utamanya, guys. Tetapi pertanyaannya, wanita mana yang sekuat itu sampai bisa melukai Su Ping? Padahal Su Ping ini ranahnya terhitung cukup tinggi nih, berada di alam jiwa tingkat 1. Dengan beberapa harta dan formasi dari divisi berjasa, dia harusnya tuh bisa mengalahkan musuh di alam jiwa tingkat 4. Ini sungguh aneh. Setidaknya wanita yang ingin membantai Su Ping itu pasti berada di tingkat 5 alam jiwa. Tapi lagi asik mikir, tiba-tiba Su Ping mengigau, guys. Terus mengatakan, "Guru, aku tidak ingin mati." Tenang saja, di sini ada Tan 徒儿， Yun. 师傅就在这里。 素兵不想死。 Dia bakal membalaskan dendam ini nanti. Segera Su Ping dia bawa pergi dari sana, guys. Waduh, mau bawa kemana nih si Dewa Pak Boy nih? Pasti mau ditaruh di tempat yang lebih aman ya, guysku. So mari kita lihat, apakah benar Tan Yun bakal melawan sang assassin Yao Ying di episode depan? Maka dari itu, kita masuk ke sedikit review untuk part 261 episode 282-nya. Jadi nanti kita semua bakal melihat. Nah, si Tan Yun menghampiri tetua Qin Feng yang sudah sadarkan diri. Tetua Qin Feng menilai musuh yang mengincar mereka sangat kuat, bahkan jauh lebih kuat daripada dirinya. Jikalau tanpa harta penyelamat, mungkin Qin Feng sudah meninggoy waktu itu. Barulah setelah itu, Tan Yun menemui para murid dari divisi berjasanya yang sudah berkumpul. Dia menyebutkan mereka sudah masuk ke dalam kondisi gawat darurat. Jadi Tan Yun menjelaskan kondisi divisi berjasa mereka yang dianggap sebagai duri tajam oleh divisi lain, sehingga divisi lain ingin menyingkirkan divisi berjasa mereka. Jadi Tan Yun pastikan nih, guys, mereka semua tidak boleh takut, tidak boleh mundur. Kita lawan semuanya ya. Mantap. Ini baru jiwa pemimpin nih, guys. Tidak ada takut-takutnya. Sepertinya perang bakal kembali terjadi dan kali ini musuhnya bukan main-main nih. Assassin alam jiwa tingkat 5. Tan Yun harus berhati-hati. Karena itu jauh lebih kuat daripada si Lu Yi, guys. Waduh. So seperti biasa, update lagi nanti untuk part 261 episode 282-nya yang kalian tunggu-tunggu. Tentunya di hari Jumat ya, guys. So, thank you buat kalian semua yang nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu nih. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.